tidak mau ambil peluang lagi untuk sebut-sebut nama, sebab kadang-kadang itu menimbulkan kerinduan lah. Sampai sekarang pun masih mungkin masih susah sedikit mau tengok gambar-gambar, tapi saya bersyukur ada satu kira penutup lah pada kesyukuran kami untuk Leslie. Saya juga mau ada satu kesaksian saya berkenaan dengan Leslie, sebab umur kami ini tidak jauh beza. Saya lahir tahun 93, Leslie tahun 95. Jadi banyak masa kami memang membesar sama-sama, tetapi saya membesar sepenuhnya lah, dari segi fisikal, mental, emosi, banyak perubahan. Tetapi si Leslie tidak pernah. Jadi kebanyakan masa itu, sebab kami ini sangat rapat, umur kami sangat rapat, saya tidak paham keadaan dia semasa kami membesar. Banyak masa selepas saya selalu bersekutu bersama, saya tahu kuasa doa itu menyembuhkan, dan itu saja harapan saya supaya dia sembuh. Memang dari kecil lah berharap untuk dia sembuh, sampai ada satu masa tuh saya ada masa itu ada lawatan gereja SIB Inanam ke Kudan, sebab tempo inilah paling mengubah pendekatan saya kepada keadaan inilah. Masa itu sedang makan-makan, saya lupa siapa duduk sebelah saya, tapi saya ingat Penetua Muridin ada di sana. Kami berbincang tentang kesembuhan. Saya pun bilang saya selalu berdoa kesembuhan. Iyalah, berdoa kesembuhan itu bagi saya normal, sebab setiap hari mau ada yang didoakan, kesembuhan yang mau didoakan. Jadi Penetua Muridin dia pergi bagi tahu saya, kau pernah bersyukurkah dengan keadaan dia? Gitu. Saya bilang dalam hati saya, soalan itu tidak pernah terjawab bagi saya lah. Bagi saya soalan itu tidak pernah terjawab, sebab sekarang saya macam ada matlamat baru. Saya coba buktikan diri saya mau bersyukur dengan keadaan si Leslie itu. Saya bilang macam mana kita bersyukur kalau tiada apa-apa yang berlaku. Jadi itu sentiasa di dalam pikiran saya. Tetapi pikiran itu juga mengubah tindakan saya, ataupun penjagaan saya kepada Leslie, ataupun cara penerimaan saya kepada keadaan. Tetapi soalan itu selalu timbul dalam pikiran saya. Kalau saya ingat tuh sampai sekarang pun saya masih ingat tuh keadaan di kedai makan, sebab itu sangat tertanam dalam di dalam saya. Apa yang saya buat terlebih sedikit untuk dia, saya akan soal diri saya balik. Kau bersyukurkah dengan keadaan dia? Sampai saya pun kadang-kadang tidak berani berdoa kesembuhan, sebab saya takut itu dari saya, bukan dari Tuhan. Jadi saya mau kongsi lagi satu. Ini satu perkongsian yang saya rasa boleh kongsi di sinilah. Sebenarnya semasa bila saya balik Sarawak, yang New Year tuh, tahun baru, saya banyak berdoa, sebab saya dengan saya punya pasangan lah, kami sudah ada mengatur hari yang besar tahun ini. Ini pengumuman juga lah, pengumuman kecil. Adalah hari terbesar nih. Ada hari terbesar, jadi Tuhan, saya berdoa untuk persiapan dia, persiapan kami sekeluarga, persiapan keuangan kami. Sebenarnya ada Tuhan bercakap dengan saya. Bukan Tuhan bercakap, tapi ada suara mengatakan, saya akan membekalkan, sebab sudah buka tempat, jadi memang confirm. Jadi, tapi ada satu
tuh suara tuh, saya dengar kau oke kah kalau si Leslie tiada? Saya tidak paham masa itu. Tapi yang saya tahu keluarga kami pada tempo-tempo kebelakangan si Leslie tidak bersama dengan kami. Dia kebanyakan masa di rumah sebab kami ada acara-acara lain lah, macam convocation saya, convocation si Laya. Ada banyak masa kami terpaksa berjauh dari rumah. Tapi Leslie sentiasa ada di dalam pikiran. Jadi masa itu saya tidak paham tuh suara. Bagi saya maksud